Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak membaca ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Al-Fatih Ahmad Sani dan Nafla Al-Syair Sakiro. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idza tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Maka kalau begitu mengapa atau tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan dan kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya jika kamu orang yang benar. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Kepadanya diaturkan terima kasih. Dan tibalah kita di acara inti, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Arif Maulana FRK atau pimpinan Yayasan Muslim Madani. Kepadanya waktu dan tempat segala hormat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin ibnu Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Versi lagi agak kurang solehnya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin taufik Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan. Ini sudah pertengahan bulan Juli ya. Dan Masya Allah, nikmat Allah, karunia Allah, pemberian Allah tidak pernah libur. Itulah kenapa kita tidak boleh pernah berhenti atau libur bersyukur, karena nikmat Allah tidak pernah libur. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ini senang sekali rasanya kembali dalam formasi yang utuh. Sudah ada anak-anak kita, santri-santri kita yang menjadi petugas. Itu tandanya Muslim Madani sudah normal. Musola sudah bersih, sudah ada yang nyapu. Dan ini kita kenalkan ada 2 guru baru kita, 2 guru hikmah utusan dari Pondok Pesantren Nurul Bayan. Jadi Bapak Ibu, saya ini
Allah takdirkan sudah ngurus Madani ini hampir 10 tahun. Dan selama itu setiap tahun itu pasti gonta-ganti pasangan. Artinya yang ditugaskan ke sini itu sudah 10 pasangan kurang lebih. Ya, dari Bayan itu tidak pernah stop. Setiap tahun selalu ada. Dan ini sekarang gilirannya yang satu namanya Ustazah Isna, anak kedua ya. Nah, betul ya, namanya anak Isna. Satu Ustazah Rena. Yang jelas ini anak manusia. Saya tidak tahu anak keberapa ya. Syukron. Pokoknya berkhidmat di Madani ya Ustazah ya. Setahun kurang lebih. Nah setelah setahun itu nanti mau tetap di sini, mau lanjut kuliah. Kata Tuan Guru Karim itu boleh tidak mengabdi setelah mondok asal menikah. Nah, kalau menikah itu bebas pengabdian. Baik, tadi Patih izin perasaan datang. Ya ini contohnya ketua OSIS. Saya minta tadi baca surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 87. Ustaz Ali ini cucunya Kiai Ali, kiainya Gubuk Baru. Bagi orang Gubuk Baru tahu. Jadi Ali ini diambil dari nama kakeknya. Ya, intisab ke orang-orang soleh itu bagus. Alisya ini membacakan sari tilawah. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, ini kajian edisi ke-308. Kajian tauhid. Saya ingin mengawali dengan ada yang namanya segitiga kesolehan. Segitiga kan bentuknya begini ya. Ya, umumnya begitu. Ada yang titik atas, titik bawah, pojok kanan, pojok kiri. Atau bisa juga kebalikannya. Intinya kayak piramid itu segitiga. Segitiga kesolehan ini adalah kesolehan yang menuntut setiap orang idealnya dan harus soleh. Bagaimana mungkin suami itu bisa mendidik istrinya kalau suaminya tidak soleh? Itu suami. Yang kedua, bagaimana mungkin ibu tidak menjadi solehah sedangkan dia adalah mendidik anak-anaknya? Jadi bapak diminta soleh, ibu diminta soleh. Yang ketiga, segitiga ketiga, anak juga ternyata harus soleh dan solehah agar bisa berbakti kepada orang tuanya, bisa mendoakan orang tuanya baik ketika hidup ataupun apalagi sudah meninggal, dan juga bisa melanjutkan cita-cita kebaikan amal jariah orang tuanya. Nah, segitiga. Pertama yang laki itu adalah suami, yang dia adalah bapak, diminta soleh sebagai kepala keluarga karena dia memimpin istri dan anak dalam keluarganya. Istri diminta jadi solehah juga karena dia menjadi istri daripada orang soleh dan juga ibu daripada anak-anaknya. Yang ketiga, anak juga harus menjadi soleh, solehah untuk berbakti dan seterusnya. Ini namanya segitiga kesolehan. Jadi orang yang dalam hidup ini sudah statusnya menikah, dikaruniai anak, itu berarti tanda kutip sudah sempurna nikmatnya, tinggal dia menjaga, mengisi kesolehan dirinya, pasangannya, dan juga anak-anak keturunan. Karena keturunan ini tidak hanya anak, tapi juga cucu-cucu, ponakan itu bagian daripada keturunan yang Allah titipkan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu tentang segitiga kesolehan yang sebagai pengawal awal daripada kajian kita, kajian tauhid. Kajian tauhid ini sebenarnya contohnya tidak usah jauh-jauh. Teladan terbaik kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan. Rasulullah itu berdakwah di Mekah itu 13 tahun. Rasulullah di Madinah itu 10 tahun, habis itu wafat. Rasulullah menjadi Rasul, menjadi Nabi itu usia 40, ya, berdakwah tauhid akidah yang benar itu 13 tahun. Ayo, Adibah, 40 tambah 13 berapa?
Hah? 53. Sampai usia 53 Rasulullah itu di Mekah berdakwah tentang bagaimana mengesahkan Allah. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu hanya satu, jangan menyekutukan Allah. Sampai usia 53. Habis itu hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun. Ainun. 53 tambah 10 berapa? 63. Rasulullah wafat. Jadi lebih banyak ternyata Rasulullah itu berdakwah, mendakwahkan, mengajarkan tentang akidah yang benar, tauhid yang utuh, tauhid yang benar, daripada mengajarkan bab puasa, daripada mengajarkan bab sholat, daripada mengajarkan zakat dan seterusnya. Haji umroh itu malah agak akhir-akhir. Tapi tentang akidah ini 13 tahun dan itu masih terus disempurnakan lagi dan lagi di kota Madinah. Oke, duduk. Ya, jadi agar kita tahu penting sekali. Maka banyak sekali karya-karya ulama yang bisa kita kutip, kita ambil pelajaran, kita ambil kaul-kaul akwal ungkapannya untuk menjadi bahan kajian tauhid kita dalam setiap malam Kamis ini insyaallah. Ya, jadi kalau orang bicara tentang tauhid itu ingat Rasulullah berdakwah 13 tahun. Itu adalah awal peradaban Islam dibentuk, akidah yang lurus. Karena kalau kita benar melihat hidup ini, berarti itu pasti benar secara akidah. Orang yang benar akidahnya, meyakini Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu kuasa, itu pasti benar dia menjalani hidup, pasti. Tapi kalau dia sudah tidak benar akidahnya, imannya nggak benar kepada Allah, pasti cara memandang hidup itu juga nggak benar. Bahagia itu tergantung dalam hati orang. Ada orang yang tidak beriman bahagia, menurut mereka bahagia, padahal hatinya bisa jadi sangat tersiksa, sangat terluka. Kita kadang heran ya Bapak Ibu ya, ada orang itu bekerja mati-matian agar dapat sesuap nasi. Tapi di belahan bumi lain ada orang nimbun emas sampai berpuluh-puluh kilo. Untuk apa kira-kira? Emas 74 kilo itu untuk apa? Ya kalau dia belum sempat nikmati terus mati. Terus diperolehnya dengan cara tidak benar misalnya. Belum sempat menikmati, dapat siksa di dunia merupakan dipermalukan oleh wajahnya dipampang di seluruh media. Siksa dunia itu. Di akhirat dapat siksa lagi, naudzubillah. Masih agak mending dia sempat nikmati itu. 74 kilo emas. Batu aja 70 kilo berat. Jadi Masya Allah kita kadang lihat yang dunia begitulah. Dibilang nggak adil, kadang nggak adil. Ada orang untuk sesuap nasi aja banting tulang. Sedangkan orang di belahan tempat lain berpoya-poya mengumpulkan, mengeruk. Dia buat berangkas sampai di balik temboknya, dibongkar, dijebol, ketemu. Jadi sangat tragis, sangat miris. Ya inilah dunia. Kita nggak akan pernah bisa mengharapkan keadilan yang utuh dalam dunia, tidak mungkin. Baik ya. Jadi yang dibaca tadi sama Al-Fatih itu falaula in kuntum ghairu madin. Falaula idza balagatil hulqum. Ya, coba kata Allah. Allah itu suka nantangin. Nah, nantangin dalam bahasa agama itu artinya Allah menyinggung, menyindir gitu. Kepada siapa? Orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, yang merasa tidak butuh Allah. Dia merasa saya sehat, saya kuasa, saya ganteng, saya pinter, saya hebat. Jadi saya bisa memanage, menguasai hidup saya, mengatur hidup saya tanpa bantuan siapapun, bahkan termasuk bantuan Allah. Naudzubillah. Kepada orang-orang yang seperti ini, Allah nantangin tuh. Tantangannya Allah tuh sadis betul. Itu kalau main, ibarat main apa? Main catur di skakmat, nggak bisa balas, nggak bisa jawab. Kalau di sekak itu masih bisa pindah-pindah. Kalau skakmat itu nggak ada jalan apa checkmate, itu nggak bisa dia kabur kemana-mana, ada peluang. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala idza balagatil hulqum. Coba ketika napasmu sudah di kerongkongan, artinya sudah sakaratul maut,
udah gerak 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 gerak. Kalau kau memang hebat, kembalikan tuh nyawa masuk Indra. Ini kan apa ya? Kalau kita bilang saya ketinggalan tas, saya ke sekolah ketinggalan tas, bisa kita ambil tas kita lagi, bisa. Ketinggalan kunci, lupa kunci, kita cari ketemu. Kita lapar, kita makan, kita kenyang. Tapi ada satu tantangan yang Allah, dari sekian banyak mungkin tantangan, Allah tantang tuh, oke orang-orang yang sekarat-sekarat tuh, kalau emang dia hebat, balikin tuh nafasnya, balikin tuh nyawanya, bisa enggak kamu? Atau terlalu sadis ya kematian? Coba yang simpel-simpel. Orang yang sakit, orang sakit itu kan terasa sekali ya. Pasti berkurang aktivitasnya, gerakannya agak melambat. Coba siapapun kita yang sakit, dalam detik itu bisa gak kita kembalikan diri kita sehat? Tidak bisa. Orang yang tidur, bisa gak dia bangunkan dirinya saat itu juga atas kehendak dirinya? Tidak bisa. Apalagi kematian. Jadi Allah ini menantang, menegur, menyinggung orang-orang yang memang merasa sok dalam hidup. Coba kalau kau memang hebat, kalau kau memang mantep, keren, ya, kembalikan tuh nyawamu, kembalikan ruhmu, bisa. Falaula in kuntum ghairu madinin. Kalau kamu benar bisa bebas daripada kuasaku, nggak butuh saya, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kembalikan kalau kamu benar-benar orang yang benar. Jadi kalau kita setelah pengajian ini Bapak Ibu baca Al-Waqiah pas di ayat 83 sama 87, ingat penjelasan ini bahwasanya Allah itu menantang orang-orang yang sok, yang sombong, yang dalam hidupnya merasa bahwasanya punya kelebihan dan seterusnya. Padahal dalam hidup ini kan Allah sudah memberikan penjelasan, gambaran. Dalam hidupnya ada orang mati, ada orang yang tidak seberuntung orang-orang yang kaya, ada yang sakit, ada yang mungkin kita anggap tidak setampan, secantik orang-orang yang diidolakan, ada orang-orang tua. Ini kan gambaran-gambaran tentang dunia ini memang tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Kita tuh kalau maunya kita, pengen kita tuh muda selamanya, kuat selamanya, sehat selamanya, kaya selamanya, ganteng, cantik selamanya. Itu kalau maunya kita. Tetapi tidak, ternyata ada kematian. Ya, kita maunya hidup, ternyata ada kematian. Kita maunya kaya, ternyata ada kemiskinan. Kita maunya sehat, ada yang sakit. Kita maunya cantik, ganteng, tapi ada juga yang tidak cantik, tidak ganteng. Kita maunya muda, terus ternyata ada orang-orang yang tua. Ini gambaran bahwasanya kalau kita percaya sama Allah, pasti kita butuh Allah. Itu kata kuncinya. Percaya Allah sama dengan butuh Allah. Itu judul kita. Makanya kalau kita lihat dalam babul iman kepada Allah itu, pasti iman kepada Allah itu dikaitkan dengan iman kepada hari akhir. Pasti itu. Karena orang yang mengimani Allah secara sempurna, pasti dia meyakini ada hari pembalasan, ada hari akhirat. Ya. Hanya kita ini paling aman minta keadilan itu di akhirat, paling puas. Minta itu pembalasan di akhirat, minta itu ganjaran di akhirat. Itu yang kita harus yakini. Maka mengimani Allah itu pasti orang juga mengimani akhirat atau hari akhir. Siksa, surga, neraka itu adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Jadi ada saya pernah mendengar cerita ya. Ini kiainya masih hidup di daerah Tegal. Ada namanya kiai besar, Kiai Asmawi. Jadi beliau tuh sudah sepuh ya, udah 90 tahun. Masih sehat, masih ngisi pengajian, berdakwah ke Jakarta. Tegal Jakarta tuh kalau saya lihat di map tuh ya 4-5 jam. 4-5 jam. Di Lombok ini aja nggak ada yang kita ke 4 jam. Kita ke Lombok Timur paling 3 jam gitu ya. Hampir tidak ada daerah yang di Lombok, sesama Lombok ini daerah tempuhnya tuh 4 jam, hampir tidak ada.
3 jam setengah, yang paling jauh ya, dari satu titik ke titik yang lain. Kalau normal gitu ya, normal, kecepatan normal, mobilnya nggak mogok. Beliau ini ngisi pengajian, yang dikaji adalah 1 kitab saja. Ini bukti kalau istiqomah itu ternyata mahal. Ada orang pengen ngaji kitab, pengen cepat-cepat ngabisin kitab. Habis kitab satu, ngaji kitab yang lain, bagus. Tapi kalau melihat dari POV, sudut pandangnya Ki Asmawi ini, Orang Tegal ini, beliau hanya mengkaji 1 kitab. Ya, ngajar 4 jam, perjalanannya 4 jam, hitung ya, 4 jam. Ngisi di sana 2 jam, 6 jam. Baik lagi 4 jam, berarti sudah 10 jam digunakan untuk dakwah. Kitabnya namanya Ummul Barohin. Kitabnya Imam Sanusi. Nah, itu salah satu marojik dalam akidah Islam yang sangat bagus karena menjelaskan sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat mustahil bagi Allah dengan logika-logika keimanan yang sangat kita ditantang untuk berpikir apa yang mustahil bagi Allah, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mungkin bagi Allah. Maka saya belajar dari situ, ternyata ada tipe kiai, ulama, ya ustadz yang mengkaji kitab 1 seumur hidupnya. Sudah hatam diulangi lagi, sampai muridnya sekarang itu adalah anak dan cucu-cucu jamaah pertamanya. Jadi beliau ngisi ke temannya usia 30 tahun gitu. Terus yang teman-teman ngisi ini meninggal, tapi udah punya anak. Anaknya hadir ngaji sama dia. Meninggal juga punya cucu yang pertama, jadi panjang umur 90 tahun. Jadi jamaah pengajiannya itu 3 generasi. Kakeknya, anaknya, cucunya. Itu barokah betul umurnya. Dan ketika ditanya, "Ayah, kenapa ngajinya 1 kitab saja?" Ya, kita ini kan belajar ini kan biar siap-siap ketemu malaikat. Wah, itu jelek sekali itu. Karena interview termenegangkan apa ya? Yang paling menegangkan itu interview sama malaikat. Orang interview kerja, saya mau pengalaman kerjanya apa, gini, pernah jadi apa aja, kenapa mau kerja di sini, siap gak dengan tekanan. Itu interview dengan HRD. Biasa itu. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima masih bisa makan pecel di luar. Ya, masih bisa ketemu keluarga, motor masih di parkiran, masih bisa bernapas. Tapi kalau salah jawaban interview sama malaikat, man rabbuka. Kita tuh naudzubillah. Banyak sekali kisah-kisah orang sakaratul maut macam bentuknya. Kalau mau tahu, tanya supir ambulan. Nah, tuh. Yang supir ambulan itu banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa yang bagi sebagian orang tidak dapat kenikmatan untuk melihat itu. Kenapa saya bilang kenikmatan? Karena memang itu masa-masa menentukan. Ada yang ketika kecelakaan nazak, dia bawa ke rumah sakit itu nyanyi nih. Bayangkan sepanjang nyanyi meninggal. Ada juga yang zikir. Ini ceritanya para supir-supir ambulan. Zikir sepanjang dia tunggu ke rumah sakit. Atau ketika pingsannya itu belum siuman terus dia ngaji. Coba ada yang tangannya begini, dalam nggak ada tasbihnya tuh. Betul, kalau ada yang nyanyi gini gimana kira-kira? Jadi kita kan nggak pernah tahu kan. B. Sama kakak. Yang pengaruh pakai jilbab sama ndak aja. Kalau pakai jilbab itu lebih anteng, tenang. Meskipun belum wajib sebenarnya. Ya udah sini. Ya, saya mana tadi itu? Sampai macam-macam bentuk orang ketika sakaratul maut. Oh ya begini, apa begitu jadi ada memang contoh-contoh alim ulama kita yang mengkaji menekuni satu bidang
takhusus di situ sampai benar-benar hafal, menguasai, tidak hanya menyampaikan tapi diamalkan dan juga berdampak pada generasi tidak satu tapi dua bahkan tiga generasi. Jadi orang-orang yang kayak gitu kan senang kita umur panjang itu kan, bermanfaat, bisa menyampaikan ilmu, menyadarkan tentang Islam, tentang agama. Tapi kalau ada orang yang kebalikannya, panjang umur, nyusahin orang pasti nyusahin orang. Tapi kalau ada orang soleh, taat, ya pasti senang orang. Meskipun orang taat, soleh pun banyak yang nggak suka. Itu enggak masalah itu, enggak masalah. Jadi kita kalau apa ya, merasa hebat sedikit saja. Saya nyampaikan ini karena saya pengen refleksi diri saya. Azan masjid nih? Oh, azan HP. Waktu Indonesia bagian HP. Nah, Indonesia Timur, tengah. Saya refleksi nih. Jadi saya menegur diri saya dan menyampaikan ini ulang. Berapa lalu saya ikut reuni ada di Jawa, di Gontor ada reuni. Ya namanya kita habis lama nggak ketemu teman-teman, ngobrol sampai jam 3 pagi. Gini. 3 pagi itu kok di sini sampai jam 4. Itu nggak tidur sama sekali. Karena memang besok tuh acara ini, saya bilang ke teman-teman, dah kita istirahat, jangan sampai kita ngantuk besok pas acara. Dah bersih-bersih tidur, mau tidur. Ini kuasa Allah yang mengajarkan saya untuk yang berani nyampaikan. Tidur itu ternyata bukan kita yang bisa buat diri kita tidur. Ada 1,5 jam lagi menjelang subuh, saya coba tutup mata, ngadep kanan, ngadep kiri, udah macem ya, nggak tidur. Dah gimana? Habis dah saya besok nih, karena pasti ngantuk nih acaranya. Cara intinya, azan, sholat subuh jamaah, lah. Dah selesai, ketemu guru-guru, salaman, terus ziarah ke makam guru-guru, kiai. Masih ada waktu 1,5 jam, tidur ganti yang semalam. Ganti tidur malam itu dengan 1-2 jam, mau bahkan 5 jam di waktu pagi dan siang itu tidak akan sama. Ya, tidur malam memang diciptakan Allah itu ajalna laila libasan, ajalna nahara masya. Jadi siang itu untuk cari nafkah, malam itu umumnya untuk istirahat. Tapi qadarullah tidak bisa tidur lagi. Jadi kayak ada katik nempel di sini. Udah 1 jam masuk ikut acara dan alhamdulillah hanya sedikit sekali saya ngantuk, tapi habis itu siangnya kita balas tidur setelah zuhur. Saya ingin menyampaikan begini, untuk tidur saja kalau Allah nggak mengizinkan kita nggak bisa tidur loh. Tidur itu kan sesuatu yang mudah, nggak perlu ngangkat karung. Untuk tidur saja kalau kita mengandalkan diri kita, Allah nggak mau, nggak bisa. Ya, ngapain lagi? Ya nguap, secantik-cantiknya orang nguap, pasti dia bercermin pasti nggak cantik. Apalagi udah mau bersin nggak jadi, itu siapa sebut artis aktor yang cantik ganteng mau bersin nggak jadi deh. Itu dah ini dah. Makanya kan adabnya itu nutup ya, biar kenapa kan nutup. Tapi kalau nggak ditutup itu nggak akan ini ya, mau dia putri mau dia ratu enggak. Jadi tidur saja. Jadi dari tidur kita belajar ternyata istirahat itu adalah nikmat Allah, pemberian Allah yang dengannya kalau kita istirahat berarti kita sedang terputus untuk bermaksiat. Ini luar biasa nih. Jadi kalau melihat orang ya, ada orang yang makomnya itu bisa bangun malam sholat tahajud terus, itu TOP lah, nggak usah dibahas, itu udah bagus. Tapi kalau ada orang yang nggak biasa tahajud, nggak bisa tahajud, bangunnya cuma subuh saja, ya husnuzonnya itulah tirakatnya, karena dengan dia tidur terstop, terhentilah maksiat-maksiat, peluang maksiat yang harusnya bisa dia lakukan. Jadi kalau orang ternyata cuma bisanya sholat 5 waktu, ya puasa cuma Ramadan saja, tidak apa-apa. Selama dia tidak melakukan yang haram-haram, melakukan yang wajib itu tanda kutip sudah cukup untuk makomnya dia. Nah, yang sudah makomnya tinggi jangan nurunin gara-gara dengar ini. Lanjutkan terus, gas terus sunah-sunahnya. Saya ingin menyampaikan begini, bahwasanya memang ketika orang tidur dia terputus sedang bermaksiat.
Ya nggak apa-apa, nggak buka HP, nggak sedang ghibah, nggak sedang maling, nggak sedang tidur. Ya. Jadi terselamatkan, terputus, dan itu nikmat karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Azan dulu. Din, azan din. Sini. Suara atas ya, suara atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu qadir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana الدرجة العالية الرفيعة وبعثهم أكرم من وجن الذي وعدته إنك لا تخلف. Suara bawah. Ya. Jadi banyak sekali dalam hidup ini yang memang untuk kita mengandalkan diri saja itu tidak bisa. Orang tidak bisa menahan kelopak matanya, tetap dia terbuka, nafas dia perutnya tidak bergerak, jantungnya tidak bergerak, itu tidak bisa. Ya, saya selalu bilang contoh sederhana, orang melihat kupingnya sendiri tidak bisa. Ya, mungkin kalau ada orang bisa melihat kupingnya sendiri itu kelainan, tidak umumnya orang. Gitu. Kalaupun ada, ya artinya bisa dicarikan contoh yang lain. Tetapi memang banyak hal yang nampaknya sangat sederhana, kecil, tapi tetap kita butuh dan selamanya butuh atas pertolongan Allah. Maka tidur itu kalau kita lihat dari kacamata tauhid adalah satu, saat kita berhenti untuk bermaksiat. Yang kedua, menegaskan status kita sebagai hamba. Allah itu la takhudhuhu sinatun
wala naum. Allah tuh ngantuk saja ndak, apalagi tidur. Manusia yang ngantuk ya tidur. Jadi status kita hamba itu mensyaratkan kita memang harus ngantuk dan harus tidur atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ya naudzubillah ada rasa sedikit saja, ada rasa sombong, cepat istighfar, cepat kembalikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, ada min fadli rabbi, ini semua atas karunia Allah, kelebihan ini dari Allah, milik Allah, karena Allah, masya Allah, dan seterusnya. Jadi kita harus cepat-cepat mengembalikan. Nah, jangan sampai kita kejauhan, sombongnya kejauhan sampai lupa sama yang tadi. Kalau orang ada rasa sombong sedikit, istighfar bagus, ada remnya. Tapi kalau sudah jarang dilatih istighfar, jarang kembalikan semua ini karunia nikmat Allah, dia akan semakin tinggi, jatuhnya nanti sakit sekali. Jadi Allah menantang langsung orang-orang seperti ini dengan tantangan yang tidak bisa dijawab. Coba kalau kamu besok mau mati, kembalikan kalau memang kamu tidak butuh saya. Kalau memang kamu itu keren, kalau kamu itu bisa mengelola semuanya. Jadi tidak ada yang merasa dirinya akan kepedean kalau dia tahu konsep 83, 87 al-waqiah. Tidak ada. Ya, siapapun itu kalau dia mendalami terjemahannya saja, tidak usah tafsir al-waqiah 83, 87, cukup bagi dia untuk tidak mau atau malu merasa sombong. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kalau Ramadan kan umumnya kita ngaji itu ngejar hatam ya. Coba Bapak Ibu ngaji, ada kalanya dilihat terjemahannya. Ya. Apa ya, makomat orang ngaji itu kan ada yang ngejar setoran. Ya, dia pembaca. Terus kalau dia ada waktu luang dia ngeliat terjemahannya. Ngeliat tafsir saya rasa itu hanya orang-orang tertentu saja. Ilmuwan, akademisi, mahasiswa itu baru ngeliat dia tafsir. Tapi kalau kita lihat-lihat saja terjemahan, Kemenak itu sudah membuat depak itu sudah ada terjemahan. Jadi yang dipakai ngaji sama jadi Alisa itu ada terjemahan. Jadi dilihat itu bagaimana Allah itu memutarbalikkan logika orang-orang yang sombong itu dengan cara yang sangat luar biasa. Jadi ayat-ayat yang seperti Al-Waqiah 83 itu menjelaskan situasi orang yang sakratul maut, yang sombong ditantang oleh Allah. Ketika di kerongkongan disindir sama Allah. Kalau kamu memang sombong, nggak percaya sama saya, nggak percaya sama hari kebangkitan, kamu mengandalkan kuasa penuh atas dirimu, coba kembalikan nyawa. Maka ini menyadarkan kita bahwasanya kita semua ini adalah makhluk yang sangat lemah, hamba Allah yang selamanya butuh kepada Allah. Nah, makanya ketika sudah ada yang dicabut, mau dikembalikan lagi nggak bisa. Ya, sekaya-kaya apapun orang itu, kalau dia sudah meninggal, dia mau bayar 1 miliar nggak bisa nggak kembalinya. Bedakan ya, orang sakit terus dia bayar sembuh, itu beda sama orang mati terus bayar kembali hidup, beda, itu beda. Karena kalau dia sakit dia masih punya ikhtiar untuk sembuh, tapi kalau sudah meninggal tidak ada yang bisa mengembalikan. Nah, kalau dalam kasus mati suri itu nanti lain lagi babnya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan pada kajian ini. Yang tutup dengan satu perasaan emosional yang pribadi hari ini, insyaallah. Tabarakallah, hadza min fadli rabbi. Tadi itu adalah di Madani, hari pertama sholat duha sama anak-anak. Ustaz Supri, komite sekolah saya laporan. Alhamdulillah santri-santriwati kita di SD ini jumlahnya 205. Tempat ini udah nggak cukup. Tadi saya sholat duha itu saya sempat terenyuh ya, sedih gitu, mata basah. Ya selain karena habis wudhu ya juga sedih, terharu, bangga, syukur. Mas, ini musola ini besar rupanya. Ya, dulu yang ngangguk 14 orang kan. 14 orang itu pun seleksi alam tinggal 9. Sekarang sampai 205 itu, saya bilang ya Allah, di mana saya taruh anak-anak? Ngatur sholatnya aja saya 19 menit, 20 menit lah hitung. Ngatur dari wudhu sampai sopnya. Yang dulu ini Pak Radin 4 tehel, tiba-tiba kita potong jadi 3 karena biar cukup. Tetap nggak cukup, akhirnya pindah ke samping. Hampir nggak cukup, tinggal 3 sisa, 3 manusia.
makhluk Allah. Tapi saya lihat tadi ada Siti Migrofah, ada Maisarah sama Maimunah. Ngerti nggak nih? Itu makhluk-makhluk Allah yang lain yang genapi sok tuh biar nggak renggang. Habis itu kumpul sini, penuh semua nih. Ya Allah. Ya, doa saya satu tuh. Pertama doa satu, semoga nggak gempa kan. Berempe baik rupanya kalau gempa gitu kan. Kita yang mau nenangin anak-anak juga. Ya jadi semoga nggak gempa. Semoga tetap semualah. Yang kedua saya bilang ya Allah, saya dalam sujud terakhir saya ini ya Allah, ini tempat nih sudah nggak cukup nih ya Allah. Saya tahu Engkau maha tahu, walaupun saya nggak kelapor nih, saya tahu, tapi saya pengen curhat aja. Selanjutnya terserah Engkau ya Allah. Jadi cara Allah itu nanti akan amazing. Saya yakin kalau Allah tuh pasti surprise-nya yang positif, bukan ngeprank. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, amal soleh, jalan yang benar, minta taufik, Allah kita yakin ini baik, itu pasti surprise-nya yang positif, bukan prank. Prank itu apa ya? Prank itu apa? Jadi, prank itu apa? Ngerjain yang nggak baik lah begitu ya. Buat kejut-kejutan yang nggak baik. Tapi saya yakin ini cara-cara Allah, nanti kita akan semoga kita semua sehat panjang umur. Saya menanti menunggu masa-masa itu tiba, apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Jadi saya ada satu nasihat untuk diri dan kita semuanya, kalau kita ditempatkan oleh Allah dalam satu keadaan, ya, ini quote murni dari saya insyaallah. Meskipun misal itu mirip, itu ada juga kita terinspirasi dari ini. Kalau kita ditempatkan oleh Allah dalam satu keadaan, husnuzonlah bahwasanya Allah masih menganggap kita mampu, baru ngelola yang itu saja. Saya ulangi, saya jelaskan. Kalau kita diposisikan, ditempatkan dalam satu keadaan yang kita nampaknya tanda kutip bagi kita cuma segitu, berarti Allah husnuzonlah, Allah masih percaya kita segitu. Nanti ketika masanya kita dikasih amanah yang lebih besar, yakinlah berarti Allah memampukan kita, memantaskan kita, memberikan tempat, keadaan, situasi yang juga emang kita sudah siap untuk itu. Banyak orang nih salah paham. Gelasnya kecil pengen nampung air 5 liter. Ini gelasnya segini. Berapa sih ini? Ini 200 mililiter. Gelas kita segini Bapak Ibu, tapi kita pengen seliter. Apa yang terjadi? Tumpah dia. Melimpah ruah, banyak mubazir. Ya. Kayak Mbak Goin. Mbak Goin. Ya, gimana? Anak-anak dimasakin ini nggak dimakan. Ya. Lama loadingnya udah. Mbak Goin aja lama sekali menafsirkannya. Daripada saya bilang itu kan nanti. Jadi kita itu harus menyesuaikan. Oh, kita kapasitasnya segini, ya udah diterima tetesan-tetesan kebaikan, anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Ini kelas 6. Lain rasanya nyebut kelas 6. Kelas 6 ini petugas pertama atau besok petugas lagi? Kelompok pertama ya. Berarti besok kelompok kedua. Hanum, Adiba, Ainan ini hadir keadaan kemauan sendiri atau memang dipaksa? Oh gitu. Besok pas Ainan petugas, Alisa wajib datang, timbal balik caranya. Terus saling utang budi jadi impas dan terusnya. Adiba ini rumahnya sini aja Adiba kan. Datanglah Hanum ini datang gara-gara dia petugas tadi. Tapi Fatih datang dia mundur. Jadi saya pengen wajibkan memang dekat-dekatnya saya datang gitu ya. Yang kelas 5, 6. Kelas 1, 2 jangan dulu lah. Dah, syukuran. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Al-Satari Maulana MIMH kami aturkan jazakumullah khairan katsira atas penyampaian materi kajian ini. Acara yang telah kita tutup, marilah kita tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, Komat.